Oke, selamat pagi suster dan Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan karena banyak sekali yang meminta saya untuk membagikan tutorial bagaimana cara membuat soal pilihan ganda maupun soal esai. Maka saya akan bagikan melalui video ini. Tolong nanti video ini disimak baik-baik dan semoga bermanfaat. Oke, untuk yang pertama kita langsung ke pembuatan soal. Maka di sini saya akan langsung buka webnya. Yang langkah pertama ini saya tutup karena ini udah terbuka. Saya akan tutup. Kita mulai baru. Kita buka browser Google Chrome. Di sini kita tulis Drive, Google Drive, langsung muncul dia. Kita enter, maka dia akan muncul seperti ini. Kalau emailnya sudah terhubung dengan Google, dia otomatis akan muncul seperti ini, ya. Email maksudnya email dalam bentuk Gmail. Tapi kalau jika Bapak Ibu belum terhubung dengan Drive ini, silahkan login dulu terlebih dahulu, tinggal masukkan Gmailnya dan nanti akan muncul seperti ini. Baiklah, kita langsung ke pembuatan soal yang pertama, yaitu soal pilihan ganda dan soal esai nanti. Langkah pertama, kita tekan yang ada tulisan baru di sini. Kita tekan, kita pilih lainnya, kita geser ke bawah ya, kita geser ke bawah, kemudian kita geser ke kanan, nanti akan muncul Google Formulir, kita klik, nanti dia akan terbuka. Nah, di sini ada formulir tanpa judul, kita kasih judul, misalnya judul kita adalah penilaian atau ya betul, penilaian akhir semester genap SD Suster Pontianak, atau enggak usah kita tulis nama sini, benar tahun ajaran. Nah, boleh tahun ajaran 2019-2020 seperti ini. Misalnya muatan pelajaran atau mata pelajaran matematika misalnya. Ini adalah judul dari soal nanti yang akan kita berikan. Nah, di sini ada tulisan formulir tanpa judul. Untuk menambah judul di sini, kita tinggal klik di sini dan klik juga di sini, maka dia akan otomatis. Oke, setelah ini di bagian ini kita tulis nama lengkap. Artinya di sini identitas siswa. Nama lengkap. Di nama lengkap kita buat di sini jawaban singkat. Jawaban singkat, kita pilih jawaban singkat. Terus kita centang wajib isi. Oke. Untuk yang kedua, tinggal kita duplikat atau kita tambahkan di sini juga boleh. Kita duplikat langsung juga boleh. Tadi nama lengkap, sekarang kelas. Nah, kelas. Untuk yang kelas kita pilih. Untuk yang kelas kita tinggal pilih drop down. Ya. Drop down itu artinya ke bawah. Tinggal kita, misalnya saya mengajar di kelas 4A, 4C misalnya. Ke sini kita tulis 4A, kemudian 4B, dan seterusnya 4C. Oke. Dan jangan lupa ini sudah tercentang wajib isi. Selanjutnya, karena kita untuk keamanan, maka kita akan membuat password atau token yang nantinya akan diisi dulu terlebih dahulu oleh siswa supaya mereka bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Untuk menambahkan password kita tambahkan di sini. Di sini kita tuliskan password. Oke. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah menambahkan password sini tidak muncul ininya tidak muncul, validasi responnya tidak muncul. Di sini ada titik 3 di bawah ini. Tinggal dicentang. Misalnya begini. Pertama kita buat password ini tidak muncul nih. Kok tidak muncul ya? Nah, jangan khawatir, kita lihat di titik 3 di bawah ini. Kita klik validasi responnya, kita klik. Maka akan muncul seperti ini. Ini untuk yang angka kita ubah sebagai teks. Teks berisi ini tidak usah diubah, teks berisi, dan kita tulis password yang akan kita
gunakan untuk soal ini. Misalnya di sini saya membuat passwordnya misalnya kaum rebahan. Ya, ini password dan harus kita ingat nantinya kita akan bagikan ini ke siswa atau kita bagikan di grup paguyuban masing-masing kelas atau di grup siswa. Untuk ini, untuk feedback artinya respon kesalahan ketika siswa membuat atau mengisi password ini salah, maka di sini harus kita buat feedbacknya yaitu password yang Anda masukkan salah. Artinya ketika siswa masuk mengetik passwordnya salah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Perhatikan penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Kalau seandainya di sini kita tulis huruf besar, maka otomatis dia akan salah. Dan kita centang wajib isi. Nah, ini untuk kolom yang pertama yaitu kolom identitas. Ya, ini sudah selesai. Selanjutnya untuk menambahkan pertanyaan, kita tambahkan di tambah bagian. Sehingga nanti yang muncul pertama kali adalah bagian ini. Siswa belum bisa melihat langsung soal tadi. Kalau kita tambahkan di bagian ini, percuma passwordnya kan? Nah, nanti supaya passwordnya berfungsi dan siswa hanya bisa melihat di sini saja, belum melihat ke soalnya, maka kita tambah di bagian ini tadi, sehingga dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita tulis misalnya pilihlah, ini keterangan atau ini petunjuknya. Pilihlah opsi jawaban yang paling tepat. Ya, pilihlah opsi jawaban yang paling tepat. Boleh seperti itu atau terserah mau bagaimana opsinya ini, petunjuknya ini terserah Bapak Ibu semuanya. Untuk di sini karena nanti ada dua bagian, di sini boleh kita tambahkan pilihan ganda. Oke, setelah selesai ini, untuk menambahkan pertanyaan, kita tambahkan pertanyaan di sini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya contohkan buat soal yang sederhana, misalnya besar. Gini, misalnya soalnya sudut yang besarnya 90 derajat, misalnya boleh kita ketik langsung begini ataupun kita pakai simbol equation nanti atau kita crop boleh. Ini saya hanya simulasikan sederhana aja. Dinamakan sudut titik-titik ini sebagai contoh aja ya. Nah, di sini karena dia pilihan ganda, kita buat pilihan ganda karena di sini untuk yang bagian pertama ini adalah pilihan ganda. Sebelum kita memberikan opsinya, kita kembali lagi ke pengaturan di atas, kita tarik ke bawah. Kita lihat di pengaturan ini. Kita klik bagian kuis ini. Kita jadikan ini sebagai kuis. Untuk pengaturannya nanti ini saya simpan dulu. Untuk sementaranya seperti itu dulu. Setelah kita simpan, maka kita lanjutkan lagi soal tadi. Misalnya di sini opsi yang pertama misalnya siku-siku misalnya. Yang kedua tumpul. Yang ketiga lancip. Yang keempat atau D lurus misalnya. Nah, maka di sini akan muncul kunci jawaban. Kita klik, kita buat kunci jawabannya. Nah, ini karena untuk poin di sini kita melihat jumlah soal yang kita buat. Kalau soal yang kita buat itu berjumlah misalnya anggap sajalah soal yang kita buat itu adalah 25, supaya rentangnya bisa menjadi 100, maka di sini kita isi 4. Ya, karena 25 kali 4 adalah 100. Oke, kalau seandainya soalnya 50, maka poin di sini adalah 2 dan seterusnya. Oke, setelah kita kasih poin sini, maka kita buat kunci jawaban sini, berarti kunci jawaban ini adalah siku dan selesai. Oke, soal pertama selesai. Untuk misalnya soal yang kedua itu kita ingin membuat soal yang ada gambarnya. Kita tambahkan misalnya di sini, perhatikan di sini misalnya soalnya sini saya ambil soal misalnya di sini gambar, saya ambil soal dari file saya.
misalnya begini. Saya sambil aja di sini, ini anggaplah. Saya copy aja ini, soalnya ini. Saya copy, saya pastekan di sini, tinggal kita pastekan. Oke, bentar, salah, ada yang salah. Ini dia tidak terbaca simbolnya. Ulangi. Yang tidak ada simbol, begini aja lah, yang ini ya. Oke, kita pastekan di sini. Oke. Maka untuk gambarnya kita crop. Cropnya pakai apa? Pakai snipping tool. Di laptop Bapak Ibu tentunya sudah ada. Itu adalah aplikasi bawaan dari laptop. Semuanya pasti udah ada. Tinggal kita cari, kita klik di search pencarian di sini. Kita cari snipping tool. Kita ketik snipping. Nanti otomatis dia akan muncul. Kita klik snipping toolnya dan kita tekan new di sini. Dan kita crop gambar tadi yang akan kita pilih. Kita crop. Oke. Setelah di crop, kita simpan. Misalnya kita simpan di mana? Terserah Bapak Ibu mau simpan di mana. Misalnya saya di sini saya simpan di desktop. Maka di sini kita tulis misalnya di sini tadi nomor 2, kita tulis 2 supaya enak nanti, supaya memudahkan kita untuk mencarinya. Oke. Kita kembali ke form tadi. Kita tambahkan di bagian ini ada ikon gambar atau ikon foto, maka kita klik, kita cari unggah ini, kita cari file yang barusan kita crop tadi, ini dah yang nomor kita namai dengan 2 tadi, tinggal kita klik dan open. Tunggu dia berjalan proses. Oke, maka gambarnya sudah masuk. Jika garis A dan B sejajar, maka besar sudut C adalah titik-titik. Oke, sehingga tinggal kita buat pilihan jawabannya. Misal opsi yang pertama itu terserahlah mau apa, 80 kah, misal B misalnya apa, 100 kah. Ini untuk saya simulasi aja ya, belum saya hitung. Dan yang misalnya di sini ini 120, misalnya di sini 180. Oke, dan tinggal kita buat kunci jawaban seperti tadi. Anggaplah ini kan hanya simulasi saja. Kan biasanya soal itu kan lebih daripada 2. Nah, ini anggaplah kita misalkan soal ini berjumlah 25, maka sini kita buat 4 tadi. Maka soal kita sudah selesai. Anggap saja soal pilihan ganda kita ini sudah selesai. Anggapnya di sini sudah 25 soal kita buat. Kita ingin membuat soal dalam bentuk esai lagi. Bapak Ibu tidak perlu membuat form baru, tinggal langsung digabungkan di sini. Tapi caranya kita tambahkan bagian baru di sini. Tapi bukan di plus ini, tapi bagian yang ada garis 2 bawah ini. Kita klik. Nah, di sini akan muncul bagian baru. Artinya setelah menyelesaikan ini nanti siswa akan melanjutkan bagian ini. Di sini kita tulis kerjakan soal berikut. Entah itu terserah perintahnya, mau terserah Bapak Ibu bagaimana bagusnya ya. Ini saya simulasikan saja. Nah, di sini kita tulis esai. Nah, artinya soal esai ya. Atau kita tulis soal esai. Boleh seperti ini. Nah, ini soal esai. Kemudian kita tambahkan lagi karena nanti Oke, nanti kita lanjutkan ke soalnya langsung. Nah, begini. Di sini kita tambahkan petunjuknya lagi. Misalnya petunjuk yang pertama. Petunjuk yang pertama, fotokan jawaban Anda. Kemudian upload pada kolom tambahkan file. Ini keterangannya. Dan yang kedua, supaya nanti keterangan ini berfungsi supaya nanti siswa tidak banyak bertanya. Nanti kalau semuanya siswa nanya, kita sendiri yang repot, gitu ya. Nah, di sini untuk yang kedua, file apa ya bagus ya? File foto file atau jawaban Anda, gitu ya. Jawaban Anda gitu ya. Jawaban Anda bisa berupa foto atau PDF. Nah, begitu. Oke, ini keterangan atau petunjuk tambahan. Seperti ini.
Setelah seperti ini, maka kita buat soalnya dulu. Buat soal, kita cari soal tadi. Misalnya kita anggap saja inilah soal saya ya. Anggap saya mau pakai soal ini. Oke, saya copy, saya pastikan di sini. Kemudian ini tidak usah pakai ini. Kemudian saya mau crop gambar yang ini. Cropnya ya seperti tadi, new. Kemudian tinggal kita arahkan ke sini. Oke, ini anggaplah kita kasih nama misalnya, karena ini esai ya, maka saya tulis esai ya. Kita simpan di desktop untuk memudahkan. Oke, kita kembali ke form tadi. Kita tambahkan gambar di sini, atau yang tidak ada gambar ya tidak perlu pakai tambahkan gambar. Ini kan kebetulan soal ini dalam bentuk gambar, maka saya akan upload gambarnya. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini dia sudah muncul. Di bagian ini karena dia dalam bentuk soal esai, kita tidak perlu memilihnya pilihan ganda. Kita klik di sini, kita pilih upload file. Nah, untuk upload file, Bapak Ibu di sini ada keterangan izinkan responden mengupload file ke drive. Kita tekan lanjutkan. Ya, setelah lanjutkan, izinkan hanya jenis file tertentu. Ini kita buka. Nah, seperti ini. Karena tadi kita kata petunjuk tadi jawaban situ hanya berupa foto atau PDF, maka di sini gambar ini kita centang dan PDF juga kita centang. Jumlah maksimum file. Kalau seandainya soal ini memerlukan memerlukan lembar jawaban atau lembar kertas itu 1 lembar, maka kita pilih 1. Tapi kalau menurut Bapak Ibu ini lebih daripada 1 lembar, kita boleh pilih sampai 5. Gitu ya, supaya enggak jadi masalah ya, boleh kita pilih langsung menjadi 5 begini. Untuk ukuran file maksimal ini 10 MB cukup, kan enggak mungkin siswa sampai mengupload soal itu, misalnya untuk satu soal itu lebih dari 10 MB, itu enggak mungkin. Biasanya itu untuk satu video untuk satu gambar foto itu kurang lebih 3 sampai 5 MB saja. Jadi 10 MB ini sudah cukup. Oke, dan tidak perlu kita apa-apain lagi, cukup seperti ini ya. Maka nanti soal ini sudah selesai. Untuk melanjutkan lagi misalnya contoh soal berikutnya, ini saya hanya contohkan satu saja ya. Satu contoh soal esai saja, dan ini tinggal kita tekan sini, tambahkan soal, maka dia akan seperti langkahnya seperti yang ini. Oke, ini anggap saja soal yang saya buat ini sudah selesai, maka saya akan mengatur yang pertama adalah kopnya. Untuk mengatur kop soal ini, maka Bapak Ibu tekan bagian atas ini ada namanya sesuaikan tema. Sesuaikan tema, dan pastikan kop itu sudah kita buat sendiri dan sudah siap. Artinya kop itu tinggal kita pakai aja. Maka kita akan pilih gambar. Ya, saya ulangi. Di sini kita pilih gambar. Kita pilih unggah. Cari kop yang sudah kita buat. Misalnya kop ini saya buat di sini, misalnya ada kop ini. Maka akan saya upload. Tunggu prosesnya. Ketika sudah sampai sebegini, artinya kan kopnya sudah terupload, tinggal kita tekan selesai. Tunggu prosesnya. Maka di sini nanti akan muncul kopnya. Nah, seperti ini, ya. Misalnya kita malas melihat warnanya seperti itu, Bapak Ibu bisa atur warnanya di sini, bisa warna merah, bisa warna misalnya ya, atau warna hitam, atau misalnya suka warna yang lain, misalnya warna ini misalnya ya, tinggal tambahkan. Nah, seperti ini. Oke, ini boleh juga kita atur juga sesuai selera masing-masing. Untuk gaya font, Bapak Ibu bisa ubah, bisa juga enggak. Saya lebih suka kalau formal. Oke, seperti ini. Kalau sudah begini, artinya soal hampir selesai. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu setting lagi. Kembali ke setelan di sini, ada pojok ini, ada setelan. Kita klik lagi. Oke, yang di bagian umum, ada presentasi, ada kuis. Kita mulai di bagian umum. Di bagian umum kita checklist atau kita centang batasi ke 1 tanggapan. Artinya, siswa hanya bisa mengerjakan soal ini hanya 1 kali saja.
Jadi dia tidak bisa berkali-kali. Nah, kan? Oke, yang ini biarkan kosong. Ya, edit setelah mengirim ini tidak usah dicentang apa segala, tidak usah dicentang. Kemudian kita ke bagian presentasi. Presentasi, Bapak Ibu boleh acak, boleh tampilkan status progres. Kalau mau diacak boleh, mau tidak juga boleh. Ini bebas. Kemudian di pesan konfirmasi supaya siswa itu tidak bertanya-tanya apakah jawaban saya itu udah masuk Pak, udah masuk Kak Pak jawaban saya misalnya kan, udah masuk Kak Bu jawaban saya misalnya. Maka di sini kita langsung buat keterangannya langsung, jawaban Anda sudah terekam. Terima kasih. Ketika ada tulisan seperti ini, maka siswa tidak akan bertanya, begitu. Bukan kita melarang siswa bertanya ya, tapi supaya kita tidak repot. Kalau satu-satu nanya, waduh kita repot ya. Oke, selanjutnya kita geser ke bagian kuis. Untuk bagian kuis, ini tadi kan udah kita checklist ya. Ini kita tidak usah pilih segera setelah pengiriman, kita langsung pilih, kita centang nanti setelah peninjauan manual. Artinya siswa itu tidak bisa melihat langsung skor mereka. Oke, yang ini tidak usah sama sekali kita centang, ini kita buang semua, tidak usah dicentang. Ini artinya siswa tidak melihat pertanyaan yang tidak terjawab, dia tidak tahu, pernyataan jawaban yang benar juga dia tidak tahu, bahkan nilainya juga dia tidak tahu kalau seandainya kita tidak meninjaunya secara manual. Setelah kita tinjau secara manual, barulah nanti siswa bisa melihat nilai mereka dan kemudian simpan. Oke. Kalau ada muncul begini, artinya ada setelan yang masih kurang pas. Bapak Ibu jangan khawatir, tinggal kita tekan lagi ubah setelan. Ini biasanya ini otomatis dia tercentang sendiri, padahal kita tadi tidak centang dia. Ini kita tinggal centang lagi dan kita simpan, maka dia akan hilang. Oke. Baiklah, ini sudah selesai soalnya ini. Akan saya simulasikan. Nanti beberapa saya akan kirim ke soal ini nanti ke beberapa teman. Saya akan anggap saja nanti yang disimulasikan itu adalah siswa. Seandainya soalnya sudah selesai, maka kita akan membagikan soal ini kepada siswa kita, mau dibagikan baik di classroom maupun di WA. Misalnya yang tidak pakai classroom, kita mau bagikan secara manual secara WA, tinggal Bapak Ibu pilih kirim. Di sini ada ikon seperti rantai, itu diklik. Nah, seperti ini. Maka linknya akan muncul. Karena di sini linknya terlalu panjang, maka kita bisa perpendek URL kita checklist. Maka dia akan pendek dan kita salin. Oke. Setelah ini, kita langsung buka WA. Misalnya kita otomatis kan di laptop kita sudah terinstall WA web. Ya, tinggal memudahkan kita. Misalnya saya mau membagikan ini ke beberapa teman yang disimulasikan sebagai siswa. Oke, misalnya ke Bu Villa misalnya ya. Saya bagikan. Oke, saya bagikan langsung saya kirim gitu. Kemudian Bu Monica misalnya. Saya langsung bagikan saja. Dan Bu Rini misalnya. Saya langsung bagikan. Oke. Kita tunggu kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul. Ini jangan heran di sini kalau Bapak Ibu membuat soalnya sebanyak 25 dengan tadi poinnya 4, maka di sini akan 100. Karena tadi kan 4 kan saya buat 4 dan 2 soal saja, maka di sini 8. Ini hanya untuk simulasi saja. Maka kalau Bapak Ibu membuat soal 25 soal dengan poin 1 soal itu poinnya 4, maka di sini akan tulisannya 100 ya. Oke, belum ada respon, tinggal upload saja ya. Ya, untuk disimulasikan ini hanya untuk simulasi saja. Jawaban dari teman-teman itu ya silakan saja
bebas ya. Kita tunggu beberapa saat. Ya, itu tadi kira-kira pembuatan soal ya, kurang lebih seperti itu. Cepat ya, ini memudahkan kita, apalagi sekarang dengan situasi seperti ini kita tidak bisa mengumpulkan siswa dalam sebuah ruangan, maka ya caranya memang harus seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan respon, sudah ada satu siswa mengirim, siswa mengirim jawabannya. Oke, tadi karena tadi saya kasih 3, masih ada 2 lagi ya. Kita tunggu sebentar. Ah, sudah ada 2. Oke, satu lagi. Saya akan simulasikan bagaimana cara mengambil nilai dari respon atau dari jawaban siswa itu tadi seperti apa. Maka saya akan simulasikan supaya nanti Bapak Ibu bisa benar atau tidak kebingungan ya, tidak kebingungan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan siswa atau orang tua bertanya. Satu lagi, sisa Bu Rini. Jangan lupa password tadi kita infokan juga ke siswa, passwordnya adalah kaum rebahan. Itu tadi tinggal kita klik aja, kita tulis di WA tadi ya, passwordnya kaum rebahan tadi itu, jangan lupa. Ya, ini juga passwordnya juga jangan lupa untuk mengakses. Misalnya kita ketik di WA password soal, misalnya kita tulis tadi itu kaum rebahan. Ya. Begitu. Supaya dia bisa mengaksesnya. Kita tunggu satu responden. Ya, boleh bisa kita reload seperti ini, bisa. Apakah dia sudah masuk? Belum ya. Oke. Kalau sudah nanti kita lanjutkan. Ya, sudah. Ini sudah ada, artinya kita anggap semua siswa sudah mengumpulkan atau mengerjakan soal ini dan kita akan mengoreksinya. Maka kita klik di respon. Nanti di respon di sini kita pilih yang titik 3 di sebelah sini, tanggapan ini. Kita klik. Terus kita download tanggapan. Oke. Nah, di sini untuk downloadnya karena saya pakai IDM, kita bisa atur dia mau simpannya di mana. Saya anggap saja saya simpannya di desktop. Oke. Misalnya ini boleh kita kasih nama juga atau enggak pun enggak masalah. Misalnya MTK boleh. Kalau enggak mau langsung pun enggak masalah. Oke, kita start. Langsung kita download. Oke, sudah terdownload. Kita kembali lagi ke desktop tadi, kita akan melihatnya. Ini hasil dari jawaban siswa tadi. Maka kita buka, kita klik kanan, extract here. Maka dia akan terbuka seperti ini. Dan kita lihat, kita buka. Ketika kita membukanya, maka dia akan berantakan seperti ini. Ya, caranya supaya dia tidak berantakan seperti ini, kita klik di cap waktu. Kita klik di cap waktu ini, kita blok ke bawah. Kita lepas begini. Kita pilih data, ini data di sini, ya, data. Kemudian kita pilih tag to column, ini tag to column. Kita pilih, klik. Kemudian kita centang delimited, sini nih, delimited. Kemudian kita centang koma ini, koma kita centang. Kita next. Kemudian ini biarkan begini dan finish. Maka dia sudah bisa kita lihat. Tidak berantakan lagi. Nah, untuk merapikannya kita bisa copy. Kita copy misalnya kita mau ambilnya sampai di bagian kelas misalnya ya. Kita mau sampai di bagian kelas ini, misalnya sampai sini. Oke, maka kita Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. Oke, maka kita sudah membuatnya di tempat baru.
kita Bapak Ibu bisa edit. Misalnya sini mau tulis nomor, misalnya di sini mau ditulis nomor, kemudian sini cap waktu, skornya mau diganti ke sini boleh. Ini kita kasihkan ke sini boleh. Yang ini kan kosong nih, kita hapus. Oke, delete. Oke, maka ini kita besarkan. Nah, ini skornya di sini boleh kita, karena tadi udah kita pindahkan, boleh kita hapus. Nah, ini tinggal kita buat nomor, tinggal kita tarik ke bawah sampai akhir. Ini karena 3 ya, tinggal kita 3 ya. Oke. Dan ini bisa kita lebarkan. Ini cap waktu ini artinya pukul berapa anak itu mengumpulkannya. Anak itu selesai mengerjakannya itu pada pukul berapa. Ini maka akan jelas ada tanggal, tahun dan sebagainya, ada jamnya juga. Ini namanya nama siswa dan kelas. Nah, di sini khusus untuk guru mapel, dan kita rapikan dulu ya. Kita rapikan dulu, anggaplah begini. Oke, kita rapikan. Semuanya udah rapikan. Kita pilih, kita setel ya sebaik mungkin lah, seenak dilihat lah bagaimana. Oke. Untuk wali kelas ini tidak masalah karena dia hanya satu kelas saja. Yang menjadi masalah biasanya untuk yang pengampu mata pelajaran. Dia mengajar beberapa kelas, maka itu yang akan menjadi kewalahan. Sini saya akan menginformasikan bagaimana cara membagikannya. Di bagian kelas ini Bapak Ibu tarik ke bawah, ini kan mouse nih. Kita bukan tarik ke bawah, tarik ke atas sehingga akan muncul anak panah ke bawah begini. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dalam ini kan saya pakai Excel yang 2016, maka tampilan seperti ini. Tapi kalau tampilan 2007 dan 2010, dia langsung ada tulisan filter di sini. Tapi kalau di sini saya harus klik dulu sort and filter. Saya klik di sini dan saya klik filter. Nah, di sini akan muncul ini kelas ini bisa kita centang di sini. Misalnya saya hanya ingin melihat atau mengambil nilai 4A saja. Centang sini, tek. Yang ini kita buang, hanya kita pilih 4A. Maka yang akan nilai yang kelihatan hanya 4A. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan nilai 4C misalnya. Ini kita buang, ini kita pilih. Nah, yang keluar adalah nilai 4C. Oke, setelah itu tinggal kita kopikan, berikan ke wali kelas. Nah, oke, di sini saya akan ulangi lagi. Nilai yang ini kan nilainya artinya 4. Ini 4/8 nih. Kita mau merapikannya 4/8 kan nilainya kan, berarti kita nilainya 4 nih kan, 4. Ini kita tidak 4, ini anggaplah misalnya kan itu. Oke. Ini adalah nilai yang bagian pilihan ganda saja. Untuk yang bukan pilihan gandanya di mana? Kita lihat lagi di sini. Kita akan tinjaunya secara manual jawaban-jawaban siswa tadi. Di mana kita bisa melihat kunci jawaban-jawaban siswa tadi? Nah, di sini. Di bagian akhir, di bagian ini, respon ini, ada jawaban siswa yang dalam bentuk file, foto maupun PDF. Di sini. Kita bisa, Bapak Ibu bisa cek atau bisa nilai secara manual. Misalnya punya Monica, saya lihat. Misalnya kita buka, oh jawabannya sudah benar semua nih jawaban dia. Punya Bu Vila juga demikian, punya Bu Rini juga udah benar semua. Anggap jadi siswanya udah benar semua. Atau punya misalnya saya contohkan salah satu misalnya kan kita kembali lagi ke Excel tadi, ke soal tadi. Nah, ini karena total anggap saja di sini totalnya adalah 100. Untuk yang pilihan ganda 100, untuk yang esai juga 100, berarti total skornya adalah 200. Misalnya yang pilihan ganda dia nilainya 100, ini saya anggap ini 100, ini 100, ini misalnya 80 misalnya ya. Ini misalnya nilai anaknya seperti ini. Ini untuk yang Bu Vila misalnya di Monica misalnya di esai tadi, setelah kita tinjau secara manual di sini, oh ternyata dia salah satu. Nah, dia salah satu, maka Bapak Ibu bukan ini nilainya nilai akhir, tapi ini hanya nilai yang pilihan ganda. Untuk menambahkan nilai yang esai, tinggal kita
hitung secara manual. Kalau salah satu berarti kan 5 soal kan, anggaplah satu soal itu 20, berarti kan 5 soal, berarti kalau salah satu nilai dapat skornya adalah 80, maka skornya itu adalah 100 ditambah 80 adalah 180 dibagi dengan total skor semuanya itu adalah 200 dan kita kalikan dengan 100, dan di sebelah sini jangan lupa kasih sama dengan, dan kita enter. Berarti nilai Monica adalah 90. Nah, nilainya adalah 90. Demikian juga misalnya punya Bu Rini misalnya begini, tinggal kita mau buat begini misalnya ini kan. Nah, tinggal kita boleh ini skor pertama kita buat sama dengan dulu. Ini kalau pakai menggunakan rumus itu seperti ini, sama dengan, kita klik di sini. Kemudian kita bagi dengan 200, kita tambah dengan esai tadi berapa? Misalnya dia esainya benar semua 100, dan kita kalikan dengan 100 bintang 100, maka nilainya juga akan salah, ada yang salah dengan ininya. Oh, ini kurang. Nah, begini. Oh, ada yang salah ya? Ulangi ya, saya ulangi. Sama dengan kemudian tadi 100, berarti kalau dia esainya 200 berarti 200 ya. Oke. 200 per 200 dikali dengan 100 kan tentang nilai tertinggi. Maka nilainya juga 100. Kalau Bu Monica berarti kalau dia pilihan Bu Rini kalau pilihan gandanya 80. Kemudian esainya dia dapat, anggap sajalah dia benar salah satu juga, berarti 160 dibagi dengan 200 dikali 100, kita buat sama dengan di depannya ini, maka dia nilainya adalah 80. Maka ini adalah nilai akhir dari siswa. Maka yang Bapak bagikan ke siswa itu bukan nilai ini, tapi di sini kita tambahkan nilai akhir. Begitu. Ini boleh dihapus, boleh Bapak Ibu hapus ini. Nah, maka ini yang akan kita bagikan ke siswa. Oke, sangat mudah kan? Tinggal diperhatikan lagi. Kalau seandainya penjelasan saya kurang jelas ataupun terlalu cepat, silahkan Bapak Ibu ulangi tonton video ini berkali-kali, atau bila perlu langsung tanya langsung ke saya chat pribadi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, karena kalau seandainya saya harus menjawab satu-satu di WA itu akan sangat ribet, maka saya buat tutorial seperti ini. Demikian dan sekian, terima